Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Hadi. Berarti ke saya, Pak? Ke saya kan? Saya kan coachnya. Oh ya, selamat pagi, Pak. Heeh. Ya, Selamat pagi, Pak Uji. bagaimana kabarnya, Pak Herul? Sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Baik. Sebelum nanti Pak Herul melakukan coaching, terlebih dahulu kita ngobrol dulu sebentar ya. Baik, Ada Pak, siap. yang ingin saya tanyakan terkait nanti coaching yang akan dilakukan oleh Pak Heru. Untuk yang Iya, pertama, Pak. kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching ini, kompetensi apa, Pak Heru? Dari ketiga kompetensi ini, sebenarnya memang semuanya juga penting gitu, Pak ya. Tapi saya lebih ingin memfokuskan eh, ke ini apa ke pertanyaan-pertanyaan berbobot lah yang sekiranya bisa nanti kan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nantinya bisa memberdayakan si coachingnya itu Pak yang saya targetin ke situ. Berarti nanti yang menjadi titik pengembangan coaching ini ada di pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Baik. baik, Pak. Selanjutnya, untuk strategi yang akan dikembangkan terkait dengan pertanyaan yang berbobot itu, kira-kira strateginya itu seperti apa, Pak Heru? Hmm. Jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan berbobot itu, tentunya nanti strategi yang saya lakukan adalah nanti saya menyimak dulu nanti apa yang disampaikan oleh Koci, kemudian mengambil kata kunci dari pernyataan yang disampaikan oleh Kocinya, kemudian dari kata kunci itu nanti akan saya kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, Pak. Baik, terima kasih atas semangatnya nanti ketika coaching. Berikutnya, ini andaikan ya, andaikan dalam kegiatan coaching nanti, nih kira-kira harapan dari Pak Heru itu ketika menilai diri sendiri itu ada di rentang berapa, Pak? Ketika coaching nanti. Harap ya. Harapannya ya di rentang 8 lah, 8 lah Pak. Di rentang Tentang nilai antara kalau misalkan 1 sampai 10 ya 8 gitu Pak. 8 ya. Berarti rentangnya 8. Baik, tadi Pak Herul memiliki rentang nilai kisaran 1 sampai 10 itu 8. Kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Herul itu memiliki kekuatan dengan rentang 8? Iya, saya merasa ya dari sedikit banyaknya sudah menguasai tentang teknik coaching yang sudah diajarkan di pembekalan ini. Kemudian ya terbiasa sih belum, tapi minimal saya sudah mengalami beberapa apa namanya melaksanakan teknik coaching ini. Jadi mudah-mudahan dengan apa namanya rentang nilai segitu itu ya mungkin bisa saya capai lah karena dengan sudah terbiasa belum tapi sering melakukan teknik coachingnya itu Pak dengan Baik, terima pertanyaan-pertanyaan kasih Pak berbobot Herul. itu. Luar biasa nih semangat Pak Herul dalam kegiatan coaching nanti ya. Mudah-mudahan harapan-harapan yang tadi dikemukakan oleh Pak Herul dengan rentang 8 bahkan bisa melebihi ya. Mudah-mudahan harapannya bisa Iya, bisa melebihi gitu. Saya ajukan baik. jempol semangat dari Pak Herul walaupun tadi uh, katanya belum terbiasa tetapi sudah memiliki bekal ya, sudah memiliki pemahaman terkait dengan teknik-teknik coaching itu. Baik, terima kasih Pak Herul atas informasinya. Nanti selama kegiatan coaching, izin saya mengamati terkait area yang akan dikembangkan oleh Pak Herul. Semangat ya Pak Herul ya. Eh, Baik Pak, siap. Dipersilahkan kepada Pak Herul untuk mulai
kegiatan wajibnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lakukan, Pak. Sebentar Pak, ini gangguan nih Pak nih, beresnya. Ya, adik, Siap, siap, Pak. Halo, Pak. Terdengar halo. suara saya? Halo, terdengar, Pak? Halo, Pak. Halo, Pak. Suara saya terdengar nggak? Ya, Suara, terdengar Pak suara, ya? Ya, terdengar. suara saya Oh, terdengar, Pak? Terdengar. jelas, siap. Ah, siap, siap. Baik, Pak. Saya mulai duluan berarti ya. Iya, iya. Baik, Assalamualaikum Pak Hadi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bapak. Sehat, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana nih Pak? Ada hal-hal yang ingin disampaikan atau didiskusikan pada kesempatan pagi hari ini Pak? Baik, Bapak. Saya di sini ingin temanya itu Hmm. terkait dengan topiknya yaitu budaya positif ya, Pak ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh ya, Pak? Boleh. Ya, jadi dalam pengembangan saya di sekolah, Bapak, terkait dengan budaya positif, sebelumnya kan saya juga menginisiasi untuk terkait ke masalah sampah ya, Pak. Permasalahannya sampah. Nah, Hmm. di budaya positif itu ternyata ketika program P5 sudah selesai, eh, itu tidak berjalan, Pak, berjalan kembali. Tidak Harapannya, berjalan. ya tidak berjalan. Harapannya itu bisa untuk tetap berjalan setelah pasca P5 dan itu berlangsung setiap pekan gitu ya Pak untuk masalah eh, sampah ya Pak ya, masalah sampah seperti itu. Iya. Baik, Bapak. Jadi nanti dari topik pembicaraan kita ini nanti yang diharapkan oleh Bapak bahwa dari masalah sampah tersebut nanti bagaimana nih program P5 ini agar senantiasa bisa berkelanjutan gitu Pak ya. Iya Bapak. Nah, mm-mm. Kemudian hal-hal apa saja sih kalau menurut Bapak ya eh, suatu program yang bisa kita jalankan itu sekiranya dapat dijalankan gitu ya. Kalau menurut Bapak, hal-hal apa saja? Hal-hal apa saja menurut saya sih kalau terkait dengan program, tentunya kalau program itu harus punya kolaborasi ya Pak. Kolaborasi dengan eh, pihak-pihak yang memang satu visi Hmm. dengan kita itu pertama gitu. Kalau Hmm. terkait dengan kita bisa mengkolaborasi kegiatan gitu ya. Terus juga ada yang kedua adalah adanya dukungan pimpinan dalam hal ini manajemen sekolah ya Pak, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu harus tentunya ada gitu. Agar pihak Hmm. tadi saya kan bikin popping block itu yang ada sampah plastik tetap berjalan lah Pak gitu ya. Jangan hanya ketika itu Hmm. Hmm. tidak berjalan ketika sudah pasca P5. Ya kan pasca kalau P5 di sekolah Hmm. saya itu kan hanya 2 minggu ya pasti semblok. Itu 2 minggu, Hmm. setelah itu tidak ada lagi. Nah itu yang disayangkan karena alat sudah dibeli, ya, alat-alat juga Hmm. nggak murah itu ya, cukup agak mengeluarkan Hmm. biaya sekolah. Nah itu harapannya seperti itu Pak. Jadi Hmm. perlu kolaborasi intinya Pak. Perlu kolaborasi Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, sekarang itu kan kira-kira kalau menurut Bapak ini bagaimana ya? Bagaimana sih suatu program itu kan sekarang kan terkendala jadi tidak bisa berjalan gitu Pak ya. Kira-kira hal-hal apa saja sih yang melatar belakangi kenapa program ini setelah P5 selesai kok tidak bisa berjalan gitu ya. Kira-kira apa saja itu Pak? Hambatan-hambatannya itu. Baik Bapak, kalau pasca P5 itu kan hambatannya pertama memang tidak menjadi kewajiban kembali jika ketika P5 sudah ini. Jadi kayak momentum saja sih kegiatan adanya pemberdayaan terkait dengan sampah ini gitu ya. Hanya momentum ketika P5, ketika pasca P5 sudah tidak ada kewajiban lebih itu dan kembali ke tugas masing-masing. Nah, itu yang disayangkan. Hmm. Kedua adalah masalah mungkin tidak bisa dibungkiri ya, masalah adanya tugas tambahan itu mungkin ada yang harus menjadi tokoh gitu ya di sana. Atau Hmm. butuhnya yang arti mungkin dari sekolah bisa mengeluarkan sebuah kebijakan adanya Hmm. sebuah bentukan
apresiasi kepada orang-orang yang terlibat di sana gitu ya. Meskipun di luar P5 harusnya seperti itu. Dalam bentuk yang memang di organisasi sekolah yang baik lah seperti itu. Itu sih Pak. Biar kewajiban itu juga bisa dilaksanakan secara baik dan program itu tetap berjalan. Gitu Pak. Iya. Kalau menurut Bapak nih, seberapa penting sih program itu bisa dilaksanakan gitu Pak ya? Kalau menurut Bapak melihat program itu seberapa penting program itu harus dilaksanakan di sekolah Bapak? Iya Bapak. Kalau masalah seberapa penting memang ini termasuk penting. Optimal. Kenapa? Karena di sekolah saya itu kan tidak ada seperti yang lain ya, ada pengangkutan sampah dari dinas gitu. Memang pengolahan sampah itu memang dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Dan biasanya sampah itu kan di dalam budaya positif itu hanya dibakar di akhir Jumat gitu ya. Maksud saya, sayang kalau memang proses pembakarannya hanya semuanya gitu, tanpa diberdayakan di sana gitu kan. Sama sistemnya yaitu dengan proses pembakaran. Kenapa? Karena kan di sini juga ada lingkungan kampung ya, pada lingkungan desa yang dimana masih banyak pohon dan di sekolah saya itu tidak dekat dengan pemukiman. Nah, prosesnya sama, hanya memang butuh tenaga lebih aja. Terus yang kedua memang kan dari pihak kantin itu juga punya iuran, ya Pak ya. Iuran itu kan juga bisa menjadi tambahan yang maksud saya apresiasi lah kepada tim-tim yang memang mau melanjutkan kegiatan pembuatan paving block itu. Kan sayang karena sekarang sih udah 3 meter atau 4 meteran lah jalan paving block itu udah terlaksana seperti itu Pak. Jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali nih Pak ya. Ya. Sementara kan di kondisi di sekolah Bapak bahwa menganggap program P5 ya hanya sebatas kayak semacam setelah program beres ya udah selesaikan gitu ya. Iya, Nah, seperti seremonial kira-kira saja Pak. ya seperti seremonial saja. Jadi warga sekolah menganggap ya itu hanya sebuah seremonial saja. Ya, nah sekarang kira-kira bagaimana sih langkah-langkah atau mungkin langkah konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meyakinkan pada warga sekolah bahwa ini bukan hanya sebuah seremonial belaka. Langkah konkret yang bisa Bapak lakukan itu bagaimana untuk warga sekolah itu bisa memberikan dukungan, bisa memberikan bahwa program ini program penting harus berkelanjutan gitu ya. Kira-kira langkah konkretnya seperti apa nanti yang akan Bapak lakukan? Kalau saya langkah konkretnya tentunya lagi-lagi ke tim manajemen ya Pak, tim manajemen sekolah. Memang mereka kan yang pemangku kebijakan. Kalau kita mengajak teman-teman sejawat itu kan hanya monumental ketika memang mereka sedang kosong. Tapi kalau memang instruksi kebijakan dan sebagainya memang harus dari atas gitu Pak. Dan saya sebagai seorang guru kan memang tugasnya hanya menyarankan bagaimana solusi yang terbaik gitu ya agar ini berjalan. Toh memang kalau memang ini dianggapnya baik ya dilanjutkan. Kalau memang ini memang agendanya hanya tiap tahun dan ketika memang dilakukan hanya 2 minggu sekali ya itu memang kebijakan lagi ke pihak manajemen sekolah seperti itu Pak, bukan saya yang sebagai dengan karena saya sebagai seorang guru biasa Pak seperti itu. Baik, Pak. Kemudian langkah selanjutnya nanti yang akan Bapak lakukan itu ini terkait yang sudah Bapak bicarakan tadi, kira-kira langkah-langkah yang sudah Bapak jabarkan tadi kapan nih mulai dilaksanakan, Pak? Baik Bapak, kalau terkait dengan penjabaran itu kan memang saya sudah berkomunikasi juga ya dengan calon guru penggerak yang ke angkatan ke-8. Dia akan juga membuat sloka karya akhir gitu ya. Saya bilang aja, Ibu udah peningkan kita membuat inisiasi yang berbeda terus jadinya tidak berjalan, mendingan kita lanjutkan saja yang eco break ini atau street eco break ini kan ya, jalan sampah plastik saya bilang gitu. Nah, beliau menganggap ini baik dan tidak perlu pusing masalah pendanaan lagi. Kenapa? Karena kan alatnya sudah ada gitu ya. Kalau kita ngajukin lagi soalnya takut berat gitu ya. Terus bahkan ini pun masih berjalan alhamdulillah. Beliau sedang mengerjakan lokakarya akhir dan tujuannya juga memang sama. Saya bilang tidak masalah gitu ya. Yang penting kita berkelanjutan seperti itu. Saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berlangsung 2 minggu dan ke depan memang dilanjutkan lagi oleh CGP angkatan 9 yaitu bagian gitu. Harapannya nanti ada lagi CGP kan yang sekarang itu angkatan 10 ada Pak Budi. Jadi berlanjut sampai saat ini masih berlanjut Pak selama masih ada kurikulum merdeka ya Pak. Tapi saya kurang paham kalau nanti ada kurikulum merdeka lagi. Baik, luar biasa sekali nih Pak ya. Jadi untuk sementara ini kan masih banyak dukungan-dukungan juga dari rekan-rekan yang lainnya gitu Pak ya. Karena masih proses CGP ya Pak. Iya.
Baik Bapak, kira-kira dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini, sekiranya apa hal-hal yang Bapak tangkap dari pembicaraan kita tadi, Pak? Eh, Baik Bapak, saya dapat masukan banyak hal terkait dengan bagaimana berkolaborasi dengan satu orang yang visi yang sama gitu ya. Insight Iya. saya itu. Yang kedua adalah bagaimana caranya mengungkapkan kepada tim manajemen sekolah, dalam hal ini pimpinan sekolah yaitu kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah ini, agar program ini tetap dilanjutkan ya. Bentuknya dalam arti kita hanya mengirimkan pendapat kita pribadi. Itu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih banyak Bapak ini atas obrolannya luar biasa sekali, Pak. Iya, Nanti saya ke juga depan banyak saya Pak ingin, pasti mungkin belajar suatu Pak. saat nanti saya menghubungi Bapak lagi, Mm-mm. mengkonfirmasi terkait dengan pelaksanaan program budaya positif yang Bapak laksanakan di sekolah itu, Pak ya. Iya Bapak, terima Terima, kasih banyak. terima kasih banyak, Pak. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Khairul yang sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Hadi. Sebelum kita lanjutkan ke observasi, saya memberikan aplaus dulu terhadap apa yang ditampilkan oleh Pak Khairul dengan Pak Hadi. Mohon izin Pak Hadi untuk memberikan umpan baliknya. Ya, Pak Hadi, Pak Heru. Iya Pak. Pak Hadi berarti ke saya, Pak Oji mungkin ke saya ya Iya, ininya, kalau langsung. kalau saya ke Pak Khairul tadi ya udah. Pak Herul ke coach. Jadi saya akan memberikan umpan balik kepada Pak Herul sebagai Iya. coach ya. Ya. Tadi saya udah berarti nggak usah lagi Pak ya? Nggak usah kayaknya. Oh, nggak usah ya. Sekarang Siap. perannya Dia langsung ke Pak Oji Heru ke yang saya. menjawab. Iya Pak Jika Bapak ya. Apa ya? Jadi pasca coaching berarti nih. Ya. Yes. Mohon maaf, izin ya Pak Herul untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya. Siap, Bapak. Baik, terima kasih. Tadi sudah menampilkan kegiatan coaching dengan Pak Hadi. Ya. Setelah saya menyimak dari hasil percakapan tadi, jadi menurut saya sudah luar biasa ya. Jadi Pak Herul sudah menjalankan sebagai coach dengan langkah-langkah tirta ya, mulai dari menanyakan tujuan. Tadi kalau saya amati sudah ada sampai ke tanggung jawabnya, menanyakan kegiatan rencananya itu akan dikembangkannya itu kapan, terus dukungannya juga sudah diutarakan tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Herul tadi, saya lebih menitik beratkan ke area pengembangannya terkait dengan menggali pertanyaan. Luar biasa Ya, Pak. ini ketika Pak Herul menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya beranggapan dan saya lihat, saya amati bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Herul itu sudah mencakup pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan Baik, terbuka. Pak. Terima kasih. Ya, sehingga coachingnya itu selalu ingin menggali permasalahan yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Jadi saya salut ke Pak Herul, dari area pengembangannya menurut saya sudah muncul ya. Sudah muncul bagaimana caranya membuat sebuah pertanyaan yang terbuka tidak mengarah kepada memberikan solusi. Nah, selanjutnya Baik, Pak. Ya. dari alur tirta tersebut mungkin yang harus lebih dikembangkan lagi ya. Jadi tadi pada intinya sudah berjalan dengan baik, tapi ada satu hal yang saya garis bawahi dan itu perlu dikembangkan lagi ya, terkait di akhir-akhir kegiatan coach. Saya amati tadi ketika rencana terus dukungan kepada siapa saja termasuk kesimpulan itu sudah dilakukan oleh Pak Herul. Cuma saya mencatat ada satu yang belum tercover, itu terkait perasaan ya, perasaan setelah kegiatan. Oh iya. Tetapi pada dasarnya
benar. semuanya sudah oke, sudah berjalan dengan baik, dan mungkin Pak Herul itu mengartikan bahwa perasaan itu digabungkan dengan kesimpulan ya. Tetapi alangkah Iya, pasnya ketika perasaan, jadi perasaan ketika kita coaching itu kita mendapatkan batin yang bagaimana gitu ya Pak Herul, ketika misalkan mendengarkan dari rasanya iya, sangat senang gitu. Mungkin hanya itu saja ya, bukan kekurangan. Jadi yang perlu dikembangkan ya, iya. menurut saya untuk Benar Pak Pak, Heru, benar. kekurangannya sangat sedikit, hanya tinggal menambahkan, menanyakan perasaan saja, sehingga kegiatan Iya, coaching baik Pak. tersebut bisa, kalau ibarat ini, jadi bisa berkesan supaya lebih berkesan lagi. Oke. Iya, Baik Pak Nurul, yang baik. terakhir mungkin saya izin ya, nanti hasil dari kegiatan coaching ini untuk bahan supervisor, mohon izin untuk memasukkan di LK ya. Jadi nanti saya akan Baik. membuat LK yang telah disediakan, dan itu untuk menjadi bahan saya sebagai supervisor untuk mengupload nanti pertanggungjawaban saya di LMS nanti ya. Mohon izin. Mungkin Baik itu Bapak. Pak Herul, intinya dari keseluruhan. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Mungkin itu saja Pak Herul ya. Baik Bapak. Kita akhiri saja dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut ke siapa sekarang? Boleh Pak Herul atau Pak Hadi sekarang yang menjadi supervisor ya. Bapak, dengar Iya. suara saya Pak? Iya, kedengar. Jelas. Jelas. Pak, boleh saya minta 2 menit? Ada pengawas mau ngasih Oke, perangkat siap. Siap, Oh. siap, siap. 2 menit. Iya. Ya, sebentar ya Pak. Maaf Pak. Ya, ya. Ya, kita tunggu aja dulu 2 menit Pak Hadi ya. Ya, ya. Pak Oji. Iya Ya. sih. Ini rekaman ini nanti bisa di ini. Nggak usah diedit, langsung aja karena ini sifatnya kita Oh ya. saja. Iya. Jadi nanti sekarang mungkin Pak Herul yang menjadi supervisor, saya yang menjadi coach, boleh ya. Pak Hadi yang menjadi coach ya. Iya. Oh, Pak. Ya, Pak. ya. Oh. Nanti kita tunggu dulu 2 menit katanya ya. Siap. Iya. Jadi nanti kita sebetulnya yang menjadi titik fokus instruktur itu dari supervisornya gitu. Jadi dia mengamati teknik supervisor. Kalau coach itu lebih kepada pemantapan kita memahami kaitan tentang coaching aja gitu. Iya benar. Pak Hadi kayaknya di SD ya. Kenapa? Pak Hadi ngajarnya di SD. Bukan di SMA. SMA apa SMK kan? Oh, di SMK. Di situ Pak, di daerah Cadasari. Oh, Pak Oji ngajar di mana Pak? di selatan Cimanggu, di Sumur. Oh, di Cimanggu, di Sumur. Luar biasa ya. Cimanggu 5,
itu perbatasan dengan Kecamatan Sumur. Cimanggu 5 ya. Ya. Dulu masuk sering ke itu ya Pak, ke mana? Ke Ujung Kulon. Bukan ke Ujung Kulon sih, ke daerah non karena tah Cimahi. perbatasan. Ke Cimahi. Cilintang ya, ke Cilintang ya. Mm-mm. Pernah ke Cimahi pernah. Hmm. Nginep segala di apa? Udah datang tadi. Ya baik, kita langsung saja. Mungkin sekarang Pak Herul ya yang berperan sebagai supervisor. Baik, siap. Oke, saya coach dan tadi coach ya. Ya, masih koci Pak saya, nggak apa-apa. Iya, Siap. saya coach, Pak Khairul sebagai supervisor. Mungkin sekarang aktivitas supervisor dulu dengan coach ya. Silakan Berarti Pak Khairul. saya dengan Pak Oji berarti ya. Iya. Baik, Assalamualaikum Pak Oji, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul, alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Izin menyampaikan ini Pak, Pak Oji kan tadi akan melaksanakan coaching ya, Iya. akan melaksanakan coaching, kemudian kira-kira dari coaching nanti yang akan Pak Oji lakukan itu kompetensi mana nanti yang akan saya lebih perhatikan gitu ya, kira-kira dari ketiga Oh, kompetensi iya. itu. Baik, terima kasih Pak Khairul. Untuk kompetensi idealnya mungkin kita 3 kompetensi itu harus kita laksanakan ya. Tetapi untuk titik fokus yang akan saya kembangkan, jadi areal pengembangan itu saya lebih kepada memberdayakan koci gitu ya. Saya akan lebih Memberdayakan. memberdayakan koci. Lebih memberdayakan coach gitu Pak ya. Ya. Eh, apa nih dari kompetensi memberdayakan itu kira-kira hal apanya nanti yang akan dikembangkan sama Pak Oji itu? Baik, terima kasih. Kenapa saya akan mengembangkan area memberdayakan koci? Karena di sini saya ingin banyak menggali ya. Jadi banyak menggali hal-hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai seorang koci. Jadi saya ingin menggali lebih banyak lagi itu supaya istilahnya Oke, saya luar biasa. tidak terjebak dengan pertanyaan yang tertutup gitu, seperti itu. Iya, luar biasa sekali nih. Ini bagaimana Pak? Ya, dengan Bapak ingin menggali, memberdayakan kucinya itu, saya ingin tahu bagaimana Bapak menilai diri Bapak ya, dengan kemampuan Bapak ini kira-kira kalau saya kasih rentang 1 sampai 10 nih, berdasarkan kompetensi yang Bapak miliki itu kira-kira rentang nilainya di angka berapa kira-kira Pak? Ya, baik. Kalau bicara penilaian diri ya terkait nanti aktivitas yang akan saya lakukan, coaching, saya pede saja gitu ya, Pak Khairul, dengan kemampuan saya yang memang belum begitu maksimal. Ketika ditanyakan rentang nilai 1 sampai 10, saya menyatakan memegang nilai 7 saja dulu. Jadi 7 ya. 7. 7. Ya. Jadi Bapak menggambarkan kompetensi Bapak itu terhadap kemampuan Bapak untuk memperdayakan coach itu di rentang nilai 7 gitu Pak. Iya, betul. Apa yang mendasari Bapak eh, dengan pernyataan Bapak bahwa Bapak itu ya menyatakan rentang kompetensi Bapak itu di kemampuan 7? Kenapa gitu Pak? Ya, baik. Kira-kira? Saya menyatakan PD di rentang nilai ke-7 itu, kalau 7 menurut saya dibilang bagus, belum bagus ya. Dibilang jelek, memang tidak jelek. Artinya seperti ini, saya sedikit memiliki pengalaman dari
guru penggerak kemarin selama 6 bulan telah mempelajari teknik-teknik dalam melaksanakan kegiatan coach, dan mungkin apa yang saya dapat itu belum maksimal terbiasa dilakukan. Artinya di sekolah itu kegiatan coaching itu hanya baru beberapa saja, jadi belum menjadikan sebuah tradisi yang dilakukan oleh sekolah. Makanya saya ketika di atas 7, saya belum berani mengatakan nilai 8 atau 9, karena memang perjalanan coaching yang pernah saya lakukan di sekolah belum terbiasa, gitu, seperti itu. Baik, Bapak. Saya rasa cukup Pak ya. Nanti kita tinggal melaksanakan terkait dengan coaching yang akan Bapak lakukan. Gitu Pak ya. Iya. Untuk itu selanjutnya langsung ke coaching saja mungkin Pak ya. Iya, siap Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Oji. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih fokus nanti saya off kamera dulu ya. Iya, Ya. Ya. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Jadi begini Pak Adi, sebelumnya saya mohon maaf nih. Kemarin saya dengar dari Pak Khairul ya, yang guru bahasa itu, katanya Pak Hadi ingin bertemu dengan saya, katanya ingin ngobrol dengan saya. Apa betul Pak Hadi? Iya Bapak, benar. Oh begitu. Baik, kira-kira apa nih yang akan diobrolkan Pak Hadi? Baik Bapak, saya ingin mencoba membahas terkait dengan pembelajaran di kelas saya Pak, terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Oh, jadi ada yang mau diobrolkan terkait pembelajaran diferensiasi. Baik. Iya Pak. Tujuan Bapak berdiskusi terkait dengan pembelajaran diferensiasi, tujuan itu seperti apa Pak? Baik Bapak. Tujuannya kalau saya pembelajaran diferensiasi itu agar siswa-siswa yang memang, saya kan biasa awal dibagi ya Pak, sesuai dengan asesmen awal ya Pak ya, pembelajaran diferensiasi itu. Nah, ada satu kelompok yang dimana memang saya rasa belum maksimal gitu Pak, terkait dengan penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Harapan saya adanya peningkatan satu kelompok ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dengan metode pembelajaran diferensiasi ini Pak. Baik, terima kasih. Kira-kira nih Pak Hadi, tadi kalau tidak salah dengar, saya mendengar kata untuk memaksimalkan pelajaran di kelas ya. Kira-kira yang dimaksud dengan memaksimalkan pembelajaran di kelas, seberapa maksimalkah yang Pak Hadi inginkan dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Ya Bapak, seberapa maksimalnya saya harapannya bisa sampai tercapainya capaian pembelajaran yang saya harapkan Pak, terutama kan di kelompok yang satu ini ya Pak ya, yang tadinya saya berbagi sesuai dengan kemampuan belajar dia gitu ya, kemampuan belajarnya seperti itu. Nah, dan gaya belajar. Nah, ternyata ketika saya membiaskan gaya belajar itu, kok anak yang kinestetik ini capaian pembelajarannya belum tercapai gitu Pak ya. Malah lebih banyak berbicara, mengobrol dengan temannya. Karena memang secara kompetensi atau kemampuan berdasarkan asesmen amal ini, kelompok yang satu ini memang masih tergolong kelompok yang rendah Bapak, seperti itu. Oh, baik. Nah, kira-kira sejauh mana nih Bapak telah melakukan strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi sudah sejauh mana nih Bapak membuat strategi agar kegiatan berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan maksimal? Ya Bapak, pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan kan memang tadi yang saya sudah sampaikan di awal adalah menggunakan asesmen awal.
kita menggunakan asesmen awal terkait dengan pembelajaran, terutama saya mengajar PKW rekayasa, Bapak. Jadi kita banyak di laboratorium komputer, meskipun PKW, karena kan PKW itu dibagi 4 ya Pak, salah satunya dengan rekayasa. Nah, kita bergerak di bidang percetakan gitu ya, poster dan sebagainya. Nah, ada satu, selanjutnya saya melakukan kesepakatan kelas lah, ya, sama seperti sebelumnya, itu adanya kesepakatan kelas. Nah, pembelajaran diferensiasi ini saya lakukan dengan tadi ya saya bilang kita membuat undangan digital, Pak. Jadi kalau undangan digital itu kan yang memang di-share di WhatsApp gitu ya. Kok anak-anak yang gaya belajar kinestetik ini misalnya tadi yang saya sudah sampaikan proyeknya belum selesai, sedangkan yang tadi ya yang saya bagi proyek adanya gaya belajar auditori dan ada ya yang visual itu cepat gitu, nah cepat memahaminya. Nah itu yang saya masih bingung Bapak, masih bingung dalam arti kok secara capaian pembelajaran dan hasil produknya masih belum selesai seperti itu Pak. Baik, tadi saya menggarisbawahi Bapak masih bingung ya. Nah, yang melatar belakangi Bapak bingung gitu ya terkait strategi yang sudah Bapak lakukan tadi, titik fokus kebingungannya itu di area mana itu Pak? Saya rasa saya masih belum terlalu menekankan ya Pak, menekankan kepada anak bahwa hari ini tuh harus selesai gitu ya. Terus ya memang yang kedua adalah anak-anak itu ya memang anak-anak yang mohon maaf gitu, memang yang agak susah diatur ya Pak ya. Dalam arti juga secara kemampuan masih rendah, tapi masih banyak geraknya di luar. Dalam arti kok nggak dibuat gitu, malah ngobrol, terus malah ngerjakan misalnya bermain komputer bukan di aplikasinya, itu yang memang agak berat di saya tuh Pak. Dan saya sudah menekankan bahwa ini akan bermanfaat bagi kalian gitu, seperti itu Pak. Nah itu yang masih saya bingung. Saya sudah menjalankan untuk adanya penekanan seperti itu kok anak masih belum selesai gitu. Oh iya, baik. Nah, lalu nih tadi muncul hal yang baru ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak Hadi tadi. Jadi anak itu sering di samping istilahnya belum memahami terkait materi yang diajarkan, jadi anak itu sering berada di luar ya, berada di luar dalam artian ya mungkin tidak masuk gitu ya, atau seperti itu. Bukan Bapak berada di luar, masih di laboratorium, tapi dia buka aplikasinya. Misalnya kalau saya ke kelompok yang lain tuh dia buka aplikasi yang lain Pak. Kan di komputer itu kan ada aplikasi game gitu ya, seperti itu ya. Nah itu yang kadang saya juga, terus atau enggak ada yang buka YouTube gitu ya. Nah tidak mengerjakan yang saya misalnya saya mengerjakannya di PowerPoint. Mereka membuatnya buka aplikasi YouTube, buka aplikasi game dan sebagainya gitu Pak. Yang saya sayangkan seperti itu. Ya berarti kalau boleh saya menanggapi, berarti anak-anak itu tidak fokus ya dalam Iya Bapak benar. pembelajaran, yang harusnya istilahnya membuka aplikasi yang memang sudah ditentukan, ternyata mereka mengalihkan kepada aplikasi yang sifatnya bukan pokok pelajaran pada saat itu. Baik, terima kasih Pak Hadi. Nah, kira-kira selain strategi yang tadi telah Bapak sebutkan, hal-hal lain untuk menggali potensi anak agar lebih fokus terhadap pembelajaran yang dilaksanakan, kira-kira strategi apa lagi yang akan Bapak tempuh? Saya kepikiran untuk membuat semacam undangan, kan kita memang topiknya undangan ya Pak, undangan digital. Tapi mungkin saya bisa memasukkan unsur-unsur adanya karakter-karakter game gitu ya di dalam undangan, sehingga mereka tuh agak tertarik lah seperti itu, agar mereka membuat misalnya kan memang poster di undangan digital itu misalnya kita pakai wajah orang ya Pak ya. Kalau memangnya misalnya mereka tertarik misalnya untuk karakter orang perempuan dan laki-lakinya dari game, ya saya mungkin bisa mencoba untuk hal itu Pak, agar mereka tertarik bahwa membuat undangannya itu sesuai dengan dunia mereka seperti itu Pak. Oh iya, seperti itu. Terima kasih. Jadi lumayan luar biasa nih, lumayan bagus ide-ide yang digali oleh Pak Hadi. Nah, kira-kira terkait yang terakhir tadi nih, strategi yang paling saya soroti nih tadi membuat ide-ide baru ya. Nah,
kira-kira rencana strategi itu akan dilakukan Pak Hadi kapan ya, Pak? Jadi kapan Baik, akan Bapak. melakukan strategi tersebut? Rencananya saya lakukan ketika pembelajaran ke depan ya Pak. Maksudnya pekan depan saya mulai lagi untuk membuat seperti itu. Tadinya kan ada anak yang masih belum ya Pak ya. Di topik yang kedua saya mencoba untuk memasukkan unsur-unsur dari kelompok yang kinestetik dan gaya dan asesmen awal yang masih rendah itu untuk memasukkan karakter-karakter game itu seperti itu Pak. Insya Allah akan coba di pekan depan Pak. Oh iya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya. Nah selanjutnya yang namanya sekolah tidak terlepas dari ekosistem yang ada di sekolah tersebut. Dukungan yang akan Bapak libatkan nih dalam kegiatan tersebut untuk mencapai strategi yang Bapak harapkan, kira-kira dukungan dari siapa saja? Ya, Pak Hadi? Mungkin dukungan dari guru informatika ya Pak ya. Dengar Pak saya? Halo? Halo, iya? Halo Pak Oji? Iya, Kopres iya, tadi. jelas. Iya, ulangi. Terdengar suara saya Pak? Iya, terdengar, Terdengar? terdengar. Siap. Ya, siap. Ya, saya akan coba untuk, karena memang ini proses pembelajaran diferensiasi, dan saya juga akan mencoba untuk melibatkan guru informatika kali ya Pak ya. Karena guru informatika dan guru seni budaya, yang dimana kita mencoba untuk integrasi aja gimana kalau misalnya karakter di seni budaya misalnya suruh menggambar, ya mereka coba untuk menggambar dengan karakter yang ada di game gitu ya. Terus kalau informatikanya ketika memang ada proses pemrograman, coba kita kolaborasi gitu ya, bagaimana karakter itu bisa bergerak. Seperti itu ya mungkin ya Pak. Oh iya. Mungkin ada lagi Pak Hadi selain yang tadi Bapak sebutkan, dukungannya yang memang Sepertinya benar-benar cukup. Bapak butuhkan itu. Cukup itu ya? Sepertinya itu, ya cukup itu saya belum coba juga. Iya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Kalau boleh saya tahu nih, pembicaraan kita pada hari ini, apa yang dapat Bapak simpulkan dari diskusi kita kali ini? Ya, Pak Hadi, bisa mendengar suara saya? Baik Bapak, saya simpulkan bahwa tadi saya sekarang terdengar nggak? Iya, silakan lanjut. Terdengar. Baik, kalau pembelajaran diferensiasi yang tadi kita topik ya terkait dengan diskusi kita hari ini dengan Pak Oji, saya juga meminta saran gitu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Harapannya tadi sudah disimpulkan bahwa adanya insight rencana status strategi baru terkait dengan kelompok yang masih rendah dalam hal ini belum mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran yang saya inginkan di pembelajaran itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saya juga akan mencoba untuk melibatkan dengan guru-guru yang masih dalam satu topik atau tema materi yang sama. Kita coba untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang lain agar pembelajaran kita tidak pisah-pisah tapi menjadi satu. Jadi dipakai di antara satu sama lain di mata pelajaran yang lain. Itu mungkin Bapak. Oh iya, terima kasih luar biasa Pak Hadi. Yang terakhir nih Pak Hadi, perasaan Pak Hadi nih setelah kita ngobrol bareng seperti ini, perasaan yang ada di benak Pak Hadi seperti apa? Baik Bapak, perasaan saya sangat senang kita mengadakan coaching ini ya, sehingga saya mempunyai ide baru atau dapat masukan baru terkait dengan hal-hal yang tadi yang saya sebutkan ada permasalahan di dalam pembelajaran diferensiasi saya. Jadi saya banyak merasa tertantang juga atas rencana-rencana yang nanti ya saya coba untuk lakukan dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Situ sih Pak. Iya, terima kasih Pak Hadi. Mungkin itu saja ya kita akhiri obrolan kita hari ini Pak Hadi ya, karena mungkin Pak Hadi punya aktivitas lain, saya juga punya aktivitas lain. Yang penting dari obrolan kita ini mendapatkan manfaat yang begitu sangat bermanfaat untuk Pak Hadi melakukan strategi-strategi yang tadi dikemukakan oleh Pak Hadi. Itu saja Pak Hadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjutkan. Baik. Luar biasa sekali tadi ya proses coaching yang sangat, kalau menurut saya sangat luar biasa sekali. Saya mengapresiasi
proses coaching yang sudah dilakukan Pak Waji sama Pak Hadi tadi luar biasa, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya paling saya nanti akan ngajak ngobrol kembali dengan Pak Oji. Siap. Kalau misalkan Pak Hadi ini nggak apa-apa di kameranya dinonaktifkan saja. Baik, Bapak. Baik, Pak Oji. Ya. Saya tadi sudah mengamati proses coaching yang sudah Pak Hadi lakukan. Kira-kira menurut Pak Hadi, penilaian Pak Hadi, saya ingin tahu gambaran Pak Hadi terlebih dahulu ya terkait proses coaching tadi itu menurut Pak Hadi gimana? Pak Oji, Pak. Pak Oji. Kalau menurut ya ke Pak Oji ya. Ya. Baik, Pak Oji, kalau menurut Pak Oji itu bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Saya ingin Ya. melihat penilaian Pak Oji. Ya. Baik, kegiatan coaching yang tadi saya lakukan dengan Pak Hadi, menurut saya mitranya itu terlihat jelas. Artinya antara coach, antara saya dengan Pak Hadi itu tidak ada pemisah yang menonjol gitu. Artinya kita seolah-olah lagi ngobrol santai, terus tidak ada perbedaan misalkan guru dengan kepala sekolah atau dengan siapapun. Jadi terasa enjoy. Terus dalam alurnya pun saya rasa dari Tirta tersebut sudah saya tempuh semua. Terus area yang saya kembangkan tadi kan terkait dengan pemberdayaan. Jadi saya lebih fokus kepada curhatan-curhatan Pak Hadi ketika menggali strategi. Jadi yang lebih aktif tadi Pak Hadi gitu. Saya hanya sebagai pendengar setia, mengamati dan terus mengembangkan untuk memberdayakan coach tersebut. Itu Pak Heru. Luar biasa sekali, benar tadi. Pak Oji ya, berdasarkan tadi kan di awal Pak Oji punya rentang target 1 sampai 10 gitu ya. Saya ingin tahu gambaran Pak Oji sekarang setelah melaksanakan coaching itu gimana nih terkait targetnya itu? Iya, baik. Kaitan dengan target di awal di pra itu saya menargetkan kisaran 7 ya. 7, tetapi ketika saya telah melaksanakan kegiatan coaching tadi, menurut saya tidak ada salahnya saya untuk menaikkan level dari 7 ke 72 ya. 72. Kenapa saya ke 72 enggak ke 75? Karena yang namanya istilahnya naik itu tidak serta-merta dari 7 ke 8 atau ke 9. Yang menjadi bangga saya walaupun 0, kalau ada perubahan dari yang kita targetkan itu sudah luar biasa Pak Firly. Seperti itu. Jadi 72. Luar biasa sekali Pak. Iya, 72 ya. Iya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pasca observasi gitu Pak ya. Memang sebagaimana yang Bapak katakan tadi memang sudah sesuai ini untuk alur tirtanya sudah dilewati dari mulai tujuannya, kemudian tadi kan yang di sini yang jadi fokusnya adalah memberdayakan gitu ya. Ketika ditanyakan oleh Pak Hadi, oleh Pak Oji, maka Pak Hadi mengungkapkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, dari permasalahan itu Pak Oji sudah mulai menggali potensi untuk memberdayakan si coachnya itu ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi memang antara tujuannya tadi sudah jelas, kemudian mengidentifikasi, menggali potensi untuk memberdayakan coachnya sudah sangat terlihat sekali di situ Pak. Menanyakan bagaimana masalah itu bisa terjadi, strategi apa yang akan dilakukan kan seperti itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh Pak Oji, otomatis si coachnya tadi mulai diberdayakan, dia mulai berpikir mengidentifikasi masalah, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, seperti itu kalau saya lihat tadi. Nah, kalau menurut Pak Oji, seperti apa? Gambaran yang saya sampaikan tadi itu seperti baik. Ya. Tadi yang disampaikan Bapak, saya sendiri mungkin walaupun istilahnya ini masih tahap pembelajaran, tapi saya sudah melaksanakan apa yang saya inginkan gitu ya. Jadi di awal saya memiliki target harus naik nih. Levelnya harus naik dari 70 ke berapa, walaupun itu hanya 1 atau 2 gitu ya. Ternyata ketika saya sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi, saya merasa pede, apa yang saya lakukan
Iya. mulai dari tujuan sampai tanggung jawab sudah saya kemukakan. Terus terkait dengan memperdayakan, bagaimana caranya si koci itu menggali dan menggali permasalahan yang ada serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Akhirnya kevokalan dalam kegiatan coach ini lebih dominan kepada coaching, dan itu adalah salah satu tujuan dari coaching itu adalah memperdayakan dari seorang coach, dan itu telah saya lewati dengan maksimal. Iya, luar biasa sekali Pak Oji. Saya mengapresiasi alur Tirta terjalankan semuanya, terlewati dengan sempurna, kemudian dengan memberdayakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sebenarnya itu sudah bisa memberdayakan si coachnya itu, gitu ya. Di sini juga saya ingin menyampaikan Pak Oji, ini memang ketika kita berbicara, menyampaikan sebuah pertanyaan, sering tidak terasa gitu ya, ternyata pertanyaan itu suka, apa namanya, lebih kayak tertutup gitu ya. Tadi saya mendengar bahwa ada kalimat di akhir-akhir itu kan ada dukungan ya. Siapa kira-kira ini? Apa namanya? Dukungan siapa saja yang bisa mendukungnya, siapa itu, siapa saja kan, seolah kan di situ kita apa namanya, menyebutkan dari konteks siapa saja, berarti kan dukungan itu berarti lebih ke orang gitu ya. Kalau dukungan secara kira-kira ini apa nih, dukungan, nah memang di akhir memang ada dukungan apa lagi gitu ya. Nah, sementara itu tadi itu sebelum menyatakan secara terbuka, tadi ada kalimat tertutupnya sedikit memang ya, di sebelum itu, siapa siapa saja yang bisa memberikan dukungan seperti itu. Kemudian Pak Hadi kan tadi menyebutkan rekan sejawat, kepala sekolah kan, seolah ya memang pertanyaan itu agak sedikit tertutup gitu ya, konteksnya itu ke siapa. Namun di akhir memang ada kalimat pernyataan bahwa Pak Hadi, selain itu dukungan apa lagi nih. Nah, akan lebih lebih terbuka lagi kan seperti itu. Jadi memang pada intinya ya, eh, proses pertanyaan itu terkadang ya memang perlu keterampilan yang sekiranya bisa kita kembangkan kembali seperti itu. Nah, Pak Oji, ini saya dengan pernyataan saya tadi, menurut Pak Oji gimana nih pandangan Pak Oji tentang penyampaian saya tadi Baik, yang barusan terima di kasih ya. Terima kasih atas umpan baliknya. Tadi saya lebih menyoroti ke yang terakhir terkait dengan pertanyaan yang sifatnya terbuka dan tertutup. Memang ketika saya menanyakan yang masalah dukungan, yang pertama saya ingat, wah ini adalah pertanyaan yang tertutup gitu ya Pak Khairul. Nah, akhirnya kan saya ada pertanyaan yang kedua kan, ada pertanyaan kedua benar, itu benar. untuk menutupi pertanyaan yang pertama. Sebetulnya sadar gitu, tadi saya melihat dari pengalaman-pengalaman yang lain, kita boleh ketika kita terjebak dalam satu pertanyaan tertutup, bisa kita langsung cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa menutupi itu. Saya menyadari dan itu merupakan sebuah umpan balik yang luar biasa, dan saya rasakan, dan akhirnya saya juga mengambil kesimpulan harus membuat pertanyaan ulang nih agar menutupi pertanyaan yang pertama. Seperti itu. Oke, bagus Pak. Luar biasa sekali Pak. Kira-kira berdasarkan hasil coaching tadi yang dilakukan oleh Bapak ini, hal-hal apa saja yang ingin Bapak lakukan untuk perbaikan proses coaching ke depannya Pak? Oke, untuk perbaikan ke depan, karena coaching sifatnya untuk jangka panjang, tetap yang namanya di lingkungan sekolah kita harus memperdayakan rekan sejawat, harus sering berkolaborasi dengan rekan sejawat agar pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa kita laksanakan dengan maksimal, khususnya terkait dengan coaching, karena kebetulan di sekolah saya ada satu grup gerak juga, dan itu akan bisa saya jadikan sebagai partner dalam berkolaborasi terkait dengan teknik coaching agar maksimal. Iya, luar biasa sekali. Jadi itu yang bisa Bapak simpulkan gitu ya. Kira-kira ini terkait dengan proses yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kapan ini akan dilakukan Pak?
Terkait rencana itu Iya, harus secepatnya Pak ya, ketika iya, kegiatan pembekalan kita sudah selesai, saya langsung terjun ke lapangan, artinya sambil belajar coaching dengan rekan-rekan sejawat terkait dengan proses pembelajaran, dan itu akan dilakukan bisa di minggu-minggu yang akan datang. baik, luar biasa sekali, Pak. Gimana, Pak, proses diskusi kita kali ini? Perasaan Bapak nih setelah kita Perasaannya berbagi, setelah kita ya. sangat gimana ya, sangat Mohon maaf nih, Pak, bukan ya. berarti saya ini ya gitu. Enggak, iya. Perasaannya luar biasa, Pak Iya. Khairul. Jadi Oh ketika iya. kita berdiskusi atau berbicara yang manfaatnya akan terasa kepada diri kita, perasaannya luar biasa, sangat senang sekali. Karena ini adalah Iya. hal-hal yang bersifat konstruk, membangun Iya. untuk pendidikan kita yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya Bapak. Iya, Ya, di lain sama-sama. waktu kita bisa berdiskusi kembali Pak Ya, ya. siap. Iya, siap. Kita bisa Siap. Ya, berkembang. enggak. Iya. Baik Bapak, kita akhiri ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, bisa di-on-kan lagi? Pak, suaranya Pak. Berarti saya sekarang supervisor ya? Ya, supervisor. Saya berarti tinggal coachnya ya. Saya coachi, Pak Khairul coach ya. Saya coach lagi nih. Iya, tadi saya juga Iya, coaching dua kali itu makanya saya Oh salah. siap. iya Oh yang iya, Yang iya, siap, siap, iya siap, yang siap. penting kita Supervisor ya, supervisornya yang penting ya. kebagian satu-satu. Itu kan Iya, yang menjadi ini. iya supervisor. Ya, Iya. berarti saya coachi ya. Sekarang saya coachi, Pak Herul coach gitu. Siap, siap. Ya, Jadi, Coach, mungkin saya baik, baik, matikan baik, baik. kamera dulu ya. iya, siap, siap. Ah, Mohon izin Pak Khairul, mohon maaf. Iya, siap, Coaching ke Bapak. depan. Ya, Yes, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Khairul. Selamat pagi, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Gimana Pak kabar? Khairul? Iya, alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak Khairul. Sehat. Baik, Iya. Pak Khairul, hari ini kita akan ada, Pak Khairul akan menjadi coach ya, dan Pak Udi Iya, akan menjadi coachingnya dalam agenda coaching kita kali ini, Pak Khairul. Tapi sebelum itu, mungkin saya sedikit akan bertanya kepada Pak Khairul terkait dengan iya. visi coaching kita hari ini, yaitu saya ingin bertanya, apa yang Bapak kembangkan, yang potensi mana yang Bapak kembangkan untuk sesi coaching kita kali ini? Iya, baik, Bapak. Jadi, pada kesempatan ini nanti ketika saya coaching yang akan saya kembangkan itu dari ketiga kompetensi paling lebih ke ini, Pak. Mendengar itu ya. Mendengar aktif gitu ya. Lebih ke Dengar aktif ya. ya, seperti itu. Jadi kehadiran penuhnya gitu, Pak. Kehadiran penuh. Baik, apa yang Bapak ingin saya amati terkait dengan agenda coaching Iya. kita kali ini? Iya, paling nanti interaksi saya ketika berbicara dengan coachnya itu, Pak. Bagaimana saya dapat menyimak, kemudian bisa mendengarkan dan merespon setiap kalimat yang disampaikan oleh coach saya, baik itu dengan kata-kata saya ataupun dengan gerak tubuh saya nanti yang itu yang jadi fokusnya Pak ke situ. Oh Jadi iya, lebih siap. ke diri sayanya gitu, Pak ya. Nah, selanjutnya Pak Hairul, saya ingin bertanya kepada Bapak, ketika Bapak sebelum pra coaching kita kali ini, penilaian Bapak terhadap nilai yang dikembangkan itu dari nilai 1 sampai 10, kalau 1 itu yang masih kurang, kalau 10 itu sampai udah lebih sangat baik, itu Hmm. Bapak menilai pribadi Bapak Ya, berapa? sebelum sebelum coaching itu saya menilai diri saya mungkin di antara 1 sampai 10 itu mungkin di rentang 7 ya, di rentang 7 lah.
Di angka 7 ya Pak ya. Siap Bapak. Nah, 7. Baik Bapak, selanjutnya kita langsung mulai saja nanti ya untuk Baik. agenda coaching kita. Mungkin nanti saya akan panggil Pak Oji ya. Pak Oji, izin Pak Oji. Baik Ya, Pak Oji, Pak. Ya. saya izin on off cam ya berarti ya. Oh iya, iya. Mohon izin Pak. Ya. Bentar Pak ya. Yo, baik. Assalamualaikum Pak Oji. Waalaikumsalam, Pak Heru. Gimana kabarnya Pak Oji? Alhamdulillah sehat, sehat, Pak Heru. Sehat ya, luar sekali. Topik apa nih yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini Pak Oji? Begini Pak, jadi saya ingin berdiskusi nih terkait tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Di mana pembelajaran tersebut saya melihat ketika jam pelajaran terakhir anak-anak itu tidak konsen gitu ya, tidak konsen, akhirnya pembelajaran menjadi tidak efektif. Dan itu menjadi suatu Tidak. kesalahan bagi pembelajaran pada jam terakhir tersebut gitu Pak. Jadi berdasarkan permasalahan itu nanti harapan dari diskusi kita kali ini apa yang Bapak Oji harapkan nanti setelah selesai kita ngobrol ini? Jadi harapan yang saya inginkan agar pembelajaran di minggu-minggu berikutnya atau yang akan datang, bagaimana caranya pembelajaran itu bisa efektif walaupun pada jam terakhir gitu ya. Jadi karena yang namanya pembelajaran itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan harapannya walaupun waktunya ada di jam terakhir, tetap pembelajaran yang saya inginkan itu tetap efektif gitu, nyaman. Jadi itu harapan. Iya. Jadi kondisi sekarang itu di akhir-akhir pembelajaran biasa di akhir-akhir pembelajaran ya, Iya, di jam-jam terakhir mungkin ya di jam-jam terakhir iya, itu iya. kondisi pembelajaran kurang begitu efektif gitu-gitu Pak ya. Iya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja sih yang menyebabkan kenapa itu bisa terjadi Pak? Biasanya itu seperti apa Pak? Kalau yang saya lihat kayaknya murid-murid itu merasa suntuk gitu ya, mungkin capek karena mereka sudah belajar mulai dari jam 7.15 sampai nanti keluar jam 14 gitu. Jadi yang lebih dominan itu mereka menjadi jenuh, suntuk, capek gitu. Jadi itu yang saya lihat yang menjadi dominan seperti itu Pak Heru. Baik. Kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang sudah bisa Bapak lakukan ya? Hal-hal apa saja yang sudah bisa Bapak lakukan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif itu seperti apa Pak? Hal yang sudah saya lakukan agar pembelajaran menjadi efektif, tentunya di awal pembelajaran, di awal pertemuan, saya sudah memetakan tentang kesiapan belajar murid, gaya belajar murid, minat belajar murid, itu semua sudah saya lakukan, sudah saya terapkan gitu, sudah. Halo Pak? Iya. Jadi hal-hal yang sudah saya lakukan tadi kaitan Halo Pak Oji? dengan asesmen, ya. Bisa kedengar, Pak Heru? Bisa terdengar? Ya, Pak Heru? Ya, Ya Pak Oji. Iya. Kira-kira hal-hal apa saja nih yang sudah Pak Oji bisa lakukan terkait dengan pengkondisian kelas selama di akhir pembelajaran itu? Iya, iya. Hal yang sudah saya lakukan tadi tentunya di awal itu kita sudah melakukan sebuah asesmen gitu ya. Jadi kita sudah mengasesmen anak itu baik dari kesiapan belajarnya, baik minatnya ataupun gaya belajarnya sudah kita lakukan.
Jadi sudah saya lakukan terkait dengan kesiapan, gaya belajar dan minatnya sudah, Pak. Kira-kira ada hal lain nggak yang sekiranya bisa dapat menciptakan kondisi belajar yang efektif, Pak? Menurut saya sebetulnya masih ada itu ya hal-hal yang memang bisa diterapkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar efektif itu. Memang ini belum saya terapkan, tapi saya akan mencoba nih, kayaknya akan mencoba nih Pak Herul tentang kegiatan yang berdiferensiasi yang terintegritas dengan KSE itu ya. Jadi saya lebih fokus Oh kepada iya, iya. KSE-nya gitu. Jadi saya akan KSE-nya gitu ya. Iya, iya. Jadi nanti penerapannya seperti apa itu, Pak tuh? Eh, Penerapannya seperti apa nanti? jadi Penerapan penerapan KSE yang itu. akan saya lakukan ketika di pembelajaran terakhir agar murid-murid itu bisa tetap kondusif, nyaman. Jadi di awal pembelajaran itu pas waktu saya masuk itu saya akan merasakan bagaimana letihnya posisi anak belajar dari pagi sampai siang. Saya akan melakukan teknik-teknik reflektif gitu ya, semacam istilahnya Reflektif. stop Iya, gitu ya, teknik stop. Dan teknik mungkin stop. menurut saya Teknik teknik stop. stop itu adalah teknik di mana kita memberhentikan sejenak aktivitas untuk membuang kepenatan kita, kecapean kita, sehingga ada energi baru kepada murid tersebut supaya bisa belajar dengan efektif lagi. Jadi teknik stop yang akan saya lakukan. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira Pak, dengan melakukan teknik stop itu seberapa besar sih dampaknya nanti terhadap efektivitas pembelajaran di akhir-akhir itu, Pak? Saya rasa berbicara masalah dampak, kayaknya luar biasa, dampaknya akan benar-benar positif lah. Jadi akan berdampak positif terhadap murid yang tadinya agak mumet dari pagi sampai siang belajar, akhirnya kita melakukan istilahnya teknik stop itu supaya energi mereka berkumpul kembali. Jadi supaya kepadatan otaknya itu, kemumetan otaknya itu kembali fresh sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan efektif lagi. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali, Pak. Tadi kan itu yang akan Bapak lakukan adalah dengan menerapkan teknik stop itu, Pak ya. Kira-kira kapan itu Pak akan Bapak laksanakan, Pak? Terkait teknik stop itu harus cepatnya nanti di pertemuan minggu depan, Mbak. Jadi Minggu hari ini depan. diskusi kita sebagai evaluasi saya untuk minggu depan, ketika di jam terakhir saya akan ketemu di kelas itu lagi, saya akan melakukan teknik stop karena saya yakin pasti yang namanya di jam terakhir itu pasti anak-anak sudah tidak semangat. Nah, berarti minggu depan saya Iya, harus benar. melakukan teknik tersebut, gitu, Pak. Oke, siap. Luar biasa sekali Pak pembicaraan hari ini ya. Jadi kira-kira apa yang bisa Bapak tarik dari obrolan kita kali ini, Pak? Baik, dari hasil obrolan kita, diskusi kita terkait permasalahan tadi, pembelajaran yang kurang kondusif di jam-jam terakhir, ternyata untuk mengantisipasi anak biar tetap semangat, maka diperlukanlah suatu strategi untuk memulihkan semangat belajar anak. Tadi saya mendapatkan sebuah solusi bahwasanya kita harus melakukan teknik stop agar pembelajaran bisa berjalan kembali dengan cara memejamkan mata, menghilangkan capek yang ada di benak kita. Jadi kepenatan yang ada di diri kita itu kita hilangkan sejenak sambil tarik nafas. Setelah itu kita membuang nafas sedikit demi sedikit. Setelah itu kita membuka mata kita dan mulai beraktivitas. Dan itu akan menjadi energi. Oke, luar biasa sekali. Iya. Oh iya, setelah diskusi kita kali ini gimana Pak nih? Terkait dengan tadi kan ada masalah setelah kita ngobrol, perasaan Bapak gimana sekarang? Setelah diskusi ini saya mendapatkan sebuah pencerahan ya, bahwasanya ketika ada permasalahan tersebut
itu tidak dijadikan sebuah hambatan, melainkan itu adalah sebuah tantangan untuk dicari solusi yang terbaik agar pembelajaran bisa efektif kembali. Ternyata dari pembelajaran ini diketemukanlah suatu teknik stop di mana teknik ini akan memberikan energi baru terhadap murid-murid kita. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak ini sudah ngajak saya ngobrol ini ya, sudah bisa berbagi gitu ya. Sama-sama. Mungkin itu ya Bapak, luar biasa sekali Pak. Mudah-mudahan itu bisa dijalankan secara terus-menerus gitu Pak ya. Nanti Amin. kapan-kapan lah nanti saya menghubungi Bapak kembali ingin Ya, siap, menanyakan Pak. Nanti gimana nanti kita proses sharing. yang Bapak Ya, jalankan itu ya. ya, Oke, terima kasih Bapak. Yuk, ya, sama-sama. Assalamualaikum. Pak Hadi ditutup aja nggak jadi Pak Oji ya? Oh, iya. Berarti saya Ya, tinggal ngobrol dengan Pak Hadi gitu ya? Iya, ya, ya. siap. Siap. Oke. Halo Bapak, kita ketemu lagi. Iya, Pak Hadi. Ya Pak. Tadi Alhamdulillah saya sudah selesai ya. saya sudah mendengar tadi Pak Oji dan Pak Hairul ya terkait dengan proses Iya, coachingnya. Nah, iya. eh, selanjutnya Bapak, saya ingin meminta luang waktu sekitar 15 menit ke depan tentang ada yang berapa yang Baik. ingin saya tanyakan kepada Bapak. Dan dari Ya, awal kan tadi Bapak menilai kompetensi yang Bapak ingin kembangkan adalah nilainya adalah 7 kalau tidak salah ya. iya, Nah, kalau iya. saat ini bagaimana Bapak menilai dari kompetensi yang tadi sebelumnya, adakah peningkatan dan sebagainya? Boleh Bapak ceritakan? Baik, Bapak. Berdasarkan ternyata setelah hasil coaching yang saya lakukan dengan rekan salah satu guru saya itu Pak Oji, ternyata dari nilai yang awalnya saya 7 gitu ya, setelah proses coaching itu kayaknya 8 lah Pak ya, saya kayaknya. Saya naik gitu Pak Naik ya dari Pak ya, target yang saya, iya, yang Bapak inginkan ya. Nah, iya dari target yang saya inginkan. selanjutnya Bapak, tadi saya juga kan bagian yang Bapak ingin kembangkan adalah adanya present ya atau interaksi terhadap eh, kedua belah pihak. Bagaimana Bapak akan menanyakan dan bagaimana Bapak akan menggali lebih jauh terkait dengan hal itu dan hadir seutuhnya. Nah, selanjutnya Bapak saya ingin tanyakan, kenapa Bapak menilai Bapak nilainya 8 gitu? Iya, karena saya kan lebih tadinya kan di awal itu lebih fokus ke apa namanya menyimak kemudian dengan menghadirkan sepenuh gitu Pak. Artinya kehadiran penuhnya itu saya ingin di situ. Nah, saya berusaha ketika pas coaching itu ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hadir penuh ketika si coachnya dengan pernyataan-pernyataannya saya dengan respon saya menjawab dan kemudian ada hal-hal yang sekiranya dikomunikasikan baik dengan bentuk gaya tangan, terus lirikan mata, kemudian gestur wajah, anggukan kepala juga itu tadi saya lakukan seperti itu. Makanya kenapa saya naikkan jadi 8 seperti itu mungkin Pak. Karena hal itu sudah saya lakukan mungkin seperti itu. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan dengan pengamatan Bapak pribadi ya, apa yang Bapak Iya, kembangkan dan apa yang sudah meningkat seperti itu. Mungkin selanjutnya Bapak, saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan baik kompetensi Bapak. yang Bapak sampaikan, yaitu terkait dengan yang tadi yang sudah dilakukan ya, masalah coaching. Nah, di kompetensi yang ingin dikembangkan oleh coach ya kepada coachnya, yaitu adanya pembelajaran yang interaktif ya Pak ya, pembelajaran di interaktif yang Iya, di akhir. Selanjutnya bagian yang ingin dikembangkan adalah di bagian jam-jam terakhir ya, jam-jam yang rawan menggunakan adanya teknik PSE ya, seperti itu. Nah, yang tadi iya. saya juga yang sudah lebih, yang menurut saya yang sudah lebih dari Bapak, yaitu adanya interaksi antara coach dengan coachingnya ya, adanya kehadiran penuh terhadap Bapak itu sangat luar biasa, saya apresiasi kepada Bapak juga. Terus yang sesuai adalah pendengaran yang interaktif, yang dimana Bapak di sini adalah menggali lebih jauh terkait dengan apa yang permasalahan apa yang ada oleh
coachingnya terkait dengan pembelajaran interaktif tersebut. Dan bahkan Bapak juga bisa mengembangkan lebih jauh terkait dengan bagaimana coachingnya itu bisa mengembangkan ide sendiri terkait dengan pembelajaran, yaitu menggunakan PSE, apa tadi saya dengar seperti itu. Iya. Nah, itu yang menurut saya, hasil pengamatan saya, Bapak. Selanjutnya, Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi? Mungkin sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi yang awalnya saya lebih fokus ke apa namanya, ke kehadiran penuh saya, memang di situ juga saya mengembangkan juga sebenarnya terkait dengan dua kompetensi yang lainnya, baik itu dengan membuat sebuah pertanyaan, kemudian bagaimana saya di situ bisa agar senantiasa proses coachingnya itu bisa berjalan dan mendapatkan hasil. Tentunya ya semaksimal mungkin saya pun dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot menanyakan kepada coach agar dia bisa terbuka dan menyampaikan permasalahan, dan kemudian si coachingnya biar bisa mengidentifikasi sekaligus nanti mencari solusinya seperti itu. Jadi pada akhirnya ya proses pemberdayaannya pun di situ tetap saya lakukan seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, selanjutnya Bapak, setelah kita melakukan supervisi terkait dengan coaching ini, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan agenda kita kali ini, Bapak? Boleh diutarakan? Alhamdulillah Pak, luar biasa sekali karena saya berdasarkan dengan hasil coaching ini, saya menjadi lebih terang lagi, menjadi lebih banyak pemahaman, pengetahuan tentang yang pertama bisa tahu apa namanya, kualitas coaching saya berdasarkan gambaran-gambaran yang sudah Bapak sampaikan, dan pada intinya saya merasa senang sekali Pak bisa berdiskusi dengan Bapak terkait dengan proses coaching ini Pak. Oke, baik Bapak. Terakhir Bapak dari saya terkait dengan agenda coaching kita kali ini, yaitu bagaimana Bapak bisa menyimpulkan kegiatan kita kali ini, Bapak bisa Bapak utarakan? Baik, berdasarkan pembicaraan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya simpulkan mungkin terkait keterampilan coaching yang harus saya tingkatkan selain mindfulness dengan kehadiran penuh, kemudian juga itu tadi proses yang lainnya terutama untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot agar lebih bisa ditingkatkan lagi sehingga nantinya bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach ya, kemudian bisa memberdayakan coach semaksimal mungkin seperti itu Pak. Baik Bapak, tadi sudah Bapak sampaikan ya adanya pengembangan terkait dengan insight-insight yang Bapak dapatkan terkait dengan kegiatan coaching kita kali ini. Mungkin terima kasih Bapak atas penyediaan waktu Bapak untuk kegiatan coaching kita kali ini. Semoga nanti kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya terkait dengan pemberdayaan coaching kita kali ini Bapak. Jangan merasa bosan sekali lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya sama-sama Bapak. Semoga sukses selalu. Ya. Amin. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, Pak Hadi. Baik, ya siap. Ya, baik. Sudah kayaknya ya kita. Ya, tadi kan yang diinstruksikan instruktur, kalau sudah beres kita keluar ya, keluar aja. Paling nanti kita kan setelah keluar ininya kan bisa terunduh nanti rekamannya, dan rekamannya kan kita unggah di nyata ya. Iya benar-benar. Ini nggak usah diedit, langsung saja kita satu paket di Iya Pol, satu paket. Tanpa ada edit lagi, kita apa adanya saja. Siap. Iya. Udah. Pokoknya ini satu rekaman full aja gitu. Ya paling kalau misalkan yang Pak Herul gagal, misalkan nggak ada misalkan rekamannya, ya kita dari kita aja saling share. Nggak apa-apa. Iya, saling share aja. Kalau yang saya ada nanti saya bagikan gitu. Iya. Iya Pak. Oh iya. Oke, itu saja ya. Siap. Ya, siap Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak ini. Pak Hadi, Pak Waji, terima kasih. Yuk. Izin live Pak. Iya, sama-sama. Iya, siap. Ya.